Ada seorang menteri yang bilang kalau bukan orang Jawa jangan maksain jadi presiden. Rakyatnya dipaksa untuk Bhinneka Tunggal Ika, disuguhkan dengan isu-isu intoleransi. Nyatanya pejabat tinggi negara Indonesia ini juga nggak Bhinneka Tunggal Ika sama sekali. Indonesia sudah merdeka 77 tahun, tapi pemikiran Jawa sentris, pemikiran yang berhak dan boleh dan bagus menjadi presiden di negara ini hanya orang Jawa, masih tetap membumi di pemimpin-pemimpin di bangsa ini. I'm from Java, lebih tepatnya Jawa Barat, tapi kalau memang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang besar untuk memimpin bangsa ini lebih baik adalah orang Aceh, kenapa tidak? Pemikiran-pemikiran seperti ini seolah-olah hanya orang Jawa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin, sementara dari daerah-daerah lain dikerdilkan. Paling tidak kalau mau selesai dari jabatannya yang diwarisi, hapuskan Jawa sentris. Di podcast itu juga dijelasin bahwa akhir-akhir ini banyak banget yang pasang baliho tinggi-tinggi, tapi kan kita nggak tahu isi otak di balik orang yang ada di baliho itu seperti apa. Masyarakat Indonesia tidak diajak diskusi intelektual. Pembahasan terkait bahwa menjadi presiden itu harus Jawa, itu juga nggak ada intelektualnya sama sekali. Gini, 2019 itu politik identitas itu udah parah banget dan berefek sampai hari ini. Jangan sampai kasus Jawa sentris ini melebar lagi dan memperparah kondisi bangsa ini. Selama tidak ada dalam aturan undang-undangnya bahwa yang boleh dan berhak menjadi presiden di Indonesia itu adalah orang Jawa, mau itu orang Maluku, Makassar, Papua, Aceh, orang manapun, kalau mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik untuk memimpin bangsa ini ke depan, kenapa tidak? Ada seorang menteri yang bilang kalau bukan orang Jawa jangan maksain jadi presiden. Halo Mbak, saya mau nge-stitch videonya ya. Mohon maaf, saya tidak mau menyalahkan atau menyudutkan dari sudut pandangnya Mbak. Jadi maksudnya itu tadi Bapak Menteri yang memberikan pernyataan seperti itu maksudnya tuh teori aja Mbak, teori. Kalau fakta di lapangan sebenarnya kita warga Jawa ya, Indonesia itu sebenarnya ya bisa aja semuanya mau mau jadi capres atau presiden itu bisa, boleh. Tapi kan ya nanti kembali lagi Mbak ya, ada yang mau milih enggak. Yang pertama ya kan jelas harus pilihan rakyat ya kan. Terus yang kedua ada partai yang mau mengusung atau enggak, itu loh Mbak. Jadi sebenarnya hal yang paling penting poinnya itu partainya mau mengusung atau tidak. Kalau rakyat mau memilih tapi nggak diusung, dia nggak dijadikan kandidat gitu kan, ya nggak bisa. Kayak Pak Habibie kan orang Sulawesi ya, tapi kan kayaknya dia ada darah Jawa, kayaknya saya lupa gitu loh. Terus ini tuh kayak lebih ke kita tuh diperlihatkan sama beliau itu realitanya tuh seperti apa ya kan. Selama ini kan dari presiden pertama sampai sekarang kan rata-rata kan ya Jawa gitu. Terus kayak yang dari luar pulau Jawa tuh saya lihat mungkin mereka bukannya enggak mau, tapi kayak gimana ya, sebelum bertarung tuh mungkin mereka udah ngerasa kayak sadar diri ya kalau kalah. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah gimana? Soalnya nyapres itu ya nggak mudah, nggak gampang, biayanya besar ya kan. Partai pengusungnya juga harus mau gitu loh maksudnya Mbak. Itu cuman teori ya, nggak, jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu aja. Ya iya sih, kita itu Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Semuanya bebas, semuanya boleh. Tapi yang paling penting kan rakyatnya mau milih apa enggak, terus partai itu mau mengusung atau enggak gitu loh. Udah gitu aja. Soalnya kalau zaman sekarang kita rakyat kalau mau milih presiden itu udah pada pinter-pinter lagi. Soalnya udah ada kayak sosmed ya kan, udah ada kayak rekam jejak kita mau lihat prestasinya kayak apa, kayak gimana tuh sekarang kan lebih transparan, enggak kayak dulu lagi begitu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah video. Saya rasa ini menarik untuk dibahas ya. Yang pertama saya perlu ucapkan terima kasih kepada Mbak Viral yang sudah memberikan jawaban yang sangat bagus ya. Jawaban terbaik lah dan mudah untuk kita terima ya. Ya, meskipun sebagian orang menganggap remeh Mbak Viral ini hanya seorang asisten rumah tangga, TKW, tetapi jangan lihat itu bro ya. Coba lihat bagaimana pemikiran beliau, bagaimana beliau mengkanter setiap opini-opini yang mungkin kurang baik bagi keutuhan bangsa dan negara ya. Mbak Viral selalu terdepan dengan gaya ciri khasnya ya, dengan apa adanya dia memberikan jawaban yang bisa mengalahkan mereka-mereka yang merasa mempunyai pendidikan yang paling tinggi ya. Lalu yang berikutnya saya mau tanggapi juga ya. Saya ini bukan orang Jawa, saya adalah orang dari Nusa Tenggara Timur.
Mbak Anifa Suryani tadi, beliau mengaku sendiri dia dari Jawa Barat, stay Jawa Barat. Lalu kemudian Mbak Viral ini kita tahu dari Jawa Timur. Nah sekarang orang non-Jawa nih yang mau menyampaikan pendapat ya. Kalau dari saya sih realistis saja ya. Karena melihat penduduk Jawa saat ini terbanyak ya, dominan. Ada kalau dari Badan Pusat Statistik ada 95 juta lebih ya penduduk Jawa, dan mereka bukan hanya berpusat di Jawa saja, tetapi mereka tersebar hampir di seluruh pelosok tanah air. Bahkan di daerah saya saja banyak orang Jawa. Kalau misalnya orang dari luar Jawa, misalnya orang NTT atau orang Papua kah, atau orang Kalimantan, orang Aceh jadi presiden ya, tentu semuanya itu membutuhkan perhitungan. Kira-kira bisa terpilih nggak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tahulah syarat untuk menjadi presiden di Republik Indonesia ini itu tidak semudah membalikan telapak tangan, sangat berat ya. Walaupun kita punya partai politik seperti Mas AHY saja belum tentu bisa jadi capres, dan Pak Erlangga Hartarto juga belum tentu bisa jadi capres, Cak Imin juga belum tentu bisa jadi capres. Banyak persyaratan-persyaratan yang berat dan sulit ya. Misalnya presiden threshold 20%, lalu kemudian dia harus mempunyai elektabilitas yang tinggi ya, yang populer. Lalu yang berikut baru kita berbicara tentang kinerjanya, lalu sosok orang itu seperti apa, kemampuan dia, kecakapan dia. Dan selain itu tidak ada undang-undang yang melarang orang dari luar Jawa atau orang non-Jawa untuk tidak boleh jadi presiden. Tidak ada undang-undang yang melarang seperti itu. Ya siapapun bisa ya, asalkan tadi bisa nggak memenuhi, melewati proses-proses, mau nggak dia diusung oleh partai, dan kemudian selanjutnya bisa nggak dia dipilih oleh suara mayoritas masyarakat. Ini bukan soal bineka tidak binekanya, tetapi harus realistis. Namanya pemilihan presiden ini merupakan kompetisi, merupakan persaingan, perlombaan. Siapa yang akan terpilih, siapa yang akan menjadi juara. Tentunya calon yang diusung itu bukan sembarangan dan harus dilihat basis dukungannya. Setiap partai politik ini mengusung tokoh atau figur calon presiden yang untuk siap menang. Tidak mungkin mereka mau siap kalah. Amerika Serikat baru bisa dapat presiden berkulit hitam ya, itu setelah 40-an presiden. Kita di Indonesia baru 7 ya. Dan saya optimis suatu saat entah 10, 20 atau 30 tahun lagi pasti ada orang dari luar Jawa yang akan menjadi presiden. Itu saya optimis, saya yakin itu. Hanya saja untuk saat ini saya tidak mau mempermasalahkan ya, mau dari orang Jawa bukan orang Jawa, siapapun itu yang penting dia bisa merakyat dengan baik, dengan bagus. Itu yang kita pilih, kita dukung. Kita lihat sajalah Presiden Jokowi saat ini ya, meskipun beliau itu orang Jawa, tapi coba lihat apa yang beliau lakukan ya. Kalau beliau mengutamakan orang-orang Jawa ya, ibu kota itu kenapa dia pindahkan ke Kalimantan? Kenapa dia tidak pindah ke Jawa Timur saja atau di Solo ya? Ataukah tetap di Jakarta? Tapi beliau pindah di Kalimantan, dan beliau juga perhatikan daerah-daerah di timur ya. Artinya beliau ini orang Jawa, tapi bukan jadi presiden untuk orang Jawa, tapi presiden untuk semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, sorry kalau saya agak terlalu berapi-api dan emosional di sini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Bastian Sebu, sekian dan terima kasih.